Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak bosan-bosan untuk membagikan pengalaman saya pribadi. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya, kalau tidak salah yang ke-24 kalinya teman-teman. Kemudian tangan kanan metikin buah cabainya, tangan kiri megangi kameranya. Itulah perjuangan seorang petani. Yang kedua adalah sebagai konten kreator, dan insya Allah video-video yang kami bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Di sini saya tidak menjelaskan masalah pemanenannya, kemudian dapat berapa kilo, berapa kuintal ataupun berapa ton, tapi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah berikutnya untuk perawatan tanaman cabai ini di saat buahnya sudah habis, kemudian calon bunganya pun juga tidak bermunculan, dan kemudian tanaman cabai sudah memasuki usia-usia tua, biasanya sangat rawan sekali terkena trip, tungo, keriting, kutu kebul, kemudian layu fusarium, jamur. Itu sangat rawan sekali di saat tanaman cabai sudah tua. Di video ini saya akan menjelaskan semua apa yang saya persiapkan untuk perawatan tanaman cabai ini setelah buahnya ini sudah habis, karena ini sudah pemetikannya mencapai 80%. Jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat silahkan di skip saja, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan sharing tentang tata cara berkebun untuk budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya, kalau tidak salah yang ke-24 kalinya. Tapi di sini saya tidak ingin menjelaskan masalah pemanenannya. Insya Allah untuk pemanenan tanaman cabai, sahabat-sahabat tani pasti sudah bisa. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah perawatan tanaman cabai saya ini di saat nanti buahnya sudah habis, kemudian dan calon bunganya sudah tidak produktif lagi. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, nutrisi, suplemen apa, kemudian kalium apa yang akan saya persiapkan untuk melakukan penyempraian tanaman cabai ini. Biasanya saya hanya melakukan penyempraian teman-teman, kemudian nanti setelah muncul bunganya biasanya saya baru melakukan pengocoran menggunakan pupuk yang sudah sering saya pergunakan. Dan sebelum saya melanjutkan menjelaskan video ini ataupun tutorial ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat tani, kepada subscriber kami yang selama ini selalu mensupport kami. Semoga kebaikan Anda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, kemudian selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin berbagi pengalaman untuk perawatan tanaman cabai ini setelah buahnya habis, teman-teman. Yang pertama sudah pasti yaitu memberikan nutrisi, kemudian suplemen untuk daun, yang ketiga adalah suplemen untuk tanaman. Jadi berbeda-beda, karena untuk merangsang munculnya bunga baru, kemudian tunas-tunas baru. Kalau untuk tunas-tunas baru seperti biasa saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan ZA. Kemudian langkah kedua adalah NPK 1616, kemudian saya tambahkan pupuk urea. Kemudian yang terakhir adalah pupuk KCL, itu pun juga saya lakukan lewat ataupun melalui pengocoran.
Dan untuk daunnya, untuk merangsang bunganya, ini waktunya saya akan menjelaskan semua teman-teman. Nah, ini sudah pastinya ditunggu oleh teman-teman semua, dan alhamdulillah paket pesanannya sudah sampai hari ini untuk persiapan tanaman cabai yang kemarin baru saya pindah tanamkan di lahan bekas yang keempat kalinya, kemudian di lahan bekas yang satunya lagi. Dan untuk tanaman cabai yang baru saya lakukan pemetikan. Ayo tebak teman-teman, sebenarnya apa ini? Ini adalah kalha teman-teman, kalsium dan asam humat ataupun kalsium plus asam humat teman-teman. Ini yang lalu saya pergunakan untuk saya tambahkan melalui pengocoran. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Biasanya tanaman cabai sudah memasuki usia tua, sel-sel daun sudah mulai bermasalah, maka saya pergunakan adalah Vitaron SL. Kemudian Mordenfol teman-teman. Mordenfol adalah suplemen tanaman, ini pun juga sangat bagus sekali berdasarkan pengalaman kami. Di sini sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman semua, saya tidak promo produk teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet. Kalinet itu adalah untuk merangsang munculnya calon bunga-bunga baru, kemudian untuk memperbanyak buah-buahnya. Ini yang selalu saya pergunakan untuk budidaya tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, karena setiap penanaman tanaman cabai saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda, nutrisi yang berbeda. Tujuan kami hanya ingin uji coba kalsium apa, kalium apa, nutrisi apa yang paling bagus untuk tanaman, itu yang selalu saya lakukan. Kemudian juga selalu saya rolling. Bahkan kemarin ada bertanya, pupuknya kok berbeda-beda Pak? Karena mungkin yang ditonton video adalah video-video yang dulu, kemudian nonton video yang sekarang tetap beda. Tapi dari awal sampai akhir, tanaman cabai yang sekarang ini yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, itu pun pupuknya sama. Untuk kaliumnya, nutrisinya, untuk suplemennya saya hanya menggunakan Kalinet, kemudian Kalha. Untuk penyepraian pertama saya menggunakan Cover WP, itu untuk fungisidanya teman-teman. Dan ini buah-buahnya juga sudah mulai berkurang, tidak seperti video-video yang kemarin yang sangat rimbun sekali. Otomatis tanaman cabai ini membutuhkan suntikan nutrisi, kemudian unsur haranya harus dipenuhi. Tujuannya apa? Agar memunculkan tunas-tunas baru. Walaupun daunnya masih hijau sekali seperti ini, tapi sebagai petani kita semua wajib mengantisipasi bagaimana kita bisa menambahkan kesuburan ataupun tingkat kesuburan tanaman cabai ini walaupun kondisinya sudah subur. Berusaha untuk mengamankan kondisinya. Karena apa? Di saat cuaca sedang ekstrim seperti ini, kalsium ataupun kalium itu sangat penting sekali untuk tanaman. Tujuannya apa? Agar tanaman itu tidak rentan terkena penyakit jamur, busuk batang. Terkadang jika usia tanaman cabai sudah tua seperti ini, biasanya juga buahnya agak mengkerut teman-teman, keriput. Itu yang sering terjadi dan sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat tani semua. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya masih sangat subur sekali. Akan tetapi tetap harus dilakukan perawatan teman-teman. Ini buah-buah baru masih bermunculan. Ini hasil pemupukan kemarin yang saya pergunakan adalah pupuk NPK, kemudian saya tambahkan urea, kemudian pemupukan yang terakhir intervalnya 10 hari saya pupuk menggunakan NPK, kemudian saya tambahkan asam humat, kemudian saya tambah lagi KCL teman-teman. Ini penjelasan-penjelasan dari kami, mudah-mudahan videonya juga bermanfaat. Jadi intinya budidaya tanaman cabai itu tidak harus menggunakan pupuk yang aneh-aneh. Dalam arti apa? Tidak harus menggunakan pupuk yang seperti yang saya gunakan, misalnya Kalha, kemudian Mordenfol, Kalinet, Vitaron. Itu pun juga bisa diganti dengan yang lainnya teman-teman. Yang penting kalium dan kalsium, bisa menggunakan super nutrisi juga bisa, kemudian menggunakan MKP juga bisa untuk merangsang munculnya bunga-bunga baru, kemudian untuk pembesaran buah dan merangsang buahnya juga bisa menggunakan KNO3 warna putih yang kristal, bisa juga untuk daunnya menggunakan Ultradap.
Itu teman-teman tata cara saya melakukan perawatan tanaman cabai. Dan untuk lahan di sampingnya itu teman-teman yang kelihatan plastik mulusanya itu rencana buat budidaya tanaman cabai. Itu pun juga lahan bekas yang kedua kalinya. Berarti kalau saya tanami lagi, ketiga kalinya rencana akan saya tanami tanaman cabai, kemudian saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Tanaman semangkanya saya tanam dulu, kemudian tanaman cabainya menyusul karena bibitnya masih sangat kecil sekali teman-teman, baru masuki 3 daun. Kemudian nanti sekalian insya Allah 1 minggu lagi saya akan melakukan perawatan tanaman cabai di lahan bekas yang keempat kalinya. Yang kemarin videonya sudah saya upload waktu pindah tanamnya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada perbedaan, bukan berarti kita semua salah, Anda salah, tapi perbedaan-perbedaan itu yang nantinya akan memajukan pertanian di negeri kita tercinta ini. Yang terpenting adalah buatlah konten-konten yang mendidik, membangun adik-adik kita, generasi bangsa ini. Tujuannya apa? Agar mereka semua tidak tersesat. Pergunakanlah pupuk yang sudah mendapatkan izin, kemudian pergunakanlah fungisida dan insektisida. Jangan sekali-kali melakukan treatment menggunakan misalnya telur, susu, kemudian sabun cucian piring. Jika teman-teman tidak tahu dosisnya dan belum pernah mencoba, pergunakanlah pupuk yang sudah beredar di pasaran. Insya Allah pupuk tersebut aman untuk tanaman kita, karena selama ini yang kita tahu adalah tutorial hanya membuat racikannya, tapi hasil dari tutorial tersebut tidak pernah diupload kembali. Jika itu diikuti teman-teman, nanti yang jadi korban adalah sahabat-sahabat tani semua. Mereka semua silahkan membuat treatment, membuat racikan, walaupun mereka semua tidak melakukan penyepraian, kemudian tidak memberikan hasil dari apa yang dibuat dari racikan tersebut. Silahkan saja, itu sah-sah saja, karena YouTube adalah ada sebagian konten hiburan, ada juga sebagian konten pertanian. Cari konten-konten pertanian ataupun channel-channel pertanian yang sifatnya membangun generasi adik-adik kita. Insya Allah mereka semua akan paham, oh ini loh ilmu pertanian, oh ini loh tata cara berkebun yang baik, bukan yang benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu segelumit pengalaman kami bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.